Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update tentang art dari Nas Artpedia. Hai sahabat, balik lagi di Nas Artpedia. Kali ini, Nat akan memberikan informasi mengenai fusion tahap pertama part kedua. Sebenarnya untuk minggu ini Nat sibuk untuk mempersiapkan beberapa konten yang menurut Nat akan sangat menarik. Jadi, per segmen atau per minggunya setiap Nat update, Nat tidak akan langsung melanjutkan part demi part yang telah Nat buat. Namun, Nat hanya ingin membuat variasi dalam konten yang Nat bikin. Gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja check this out. Untuk fusion art yang pertama, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Sand atau Boboiboy pasir, fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy angin yang menjadi Boboiboy debu, di mana debu adalah partikel kecil padat yang memiliki ukuran kurang dari 500 mikrometer yang biasanya berasal dari tiupan angin, letusan gunung berapi, ataupun polusi. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy debu memiliki kemampuan untuk mengeraskan debu yang ia kumpulkan dan mengubahnya menjadi senjata. Sehingga dalam segi pertarungan, Boboiboy debu sangat unggul terhadap musuhnya dikarenakan ia bisa memberikan serangan-serangan kejutan terhadap musuhnya yang tidak akan mungkin musuhnya duga. Untuk kelemahannya, Boboiboy debu memiliki kelemahan limit pada debu yang ia hasilkan, di mana untuk setiap senjata yang ia gunakan atau ia buat dari debu yang ia hasilkan memerlukan jumlah debu yang cukup banyak, dikarenakan ukuran debu yang kurang dari 500 mikrometer. Di fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Storm, fusion antara Boboiboy angin dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi adalah getaran yang merambat yang memiliki frekuensi tertentu atau gelombang akustik yang biasanya memiliki transmisi atau penghantar berupa benda padat, cair, ataupun gas. Jadi, Boboiboy bunyi memiliki kemampuan untuk mengubah frekuensi angin dan petir yang dihasilkan sehingga terciptalah frekuensi tinggi maupun rendah yang ia bisa mengeluarkan shockwave yang sangat besar yang akan bisa menghantam musuhnya dikarenakan frekuensi bunyi yang akan sangat mengganggu. Selain itu, ia juga bisa merasakan getaran atau frekuensi suara baik kecil maupun besar. Singkatnya sih, ia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Namun, di balik pendengarannya yang sangat tajam, ia memiliki kelemahan kebalikan dari keunggulannya, yaitu ia akan mengalami budeg sesaat atau ia tidak bisa mendengarkan apapun yang dibicarakan orang lain apabila Boboiboy telah menggunakan shockwave atau kemampuan suaranya. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Vernedo, fusion antara Boboiboy angin dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy panas. Untuk pengertian panas, panas ialah bentuk peningkatan sebuah energi dari titik terendah ke titik tertinggi, yang dimana Boboiboy panas memiliki kemampuan untuk meningkatkan suhu di sekitarannya. Selain itu, Boboiboy panas juga memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan-serangan yang mirip seperti Boboiboy angin, namun angin yang dihasilkan memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga pada saat angin itu melewati musuhnya, itu bisa melelehkan atau meleburkan senjata yang ia gunakan ataupun area yang ada di sekitarnya. Namun, untuk kelemahan Boboiboy panas ini,
Ia tidak bisa menggunakan kuasa ini terlalu lama, dikarenakan selain panas yang akan bisa mengganggu musuhnya, panas ini juga akan berdampak pada Boboiboy. Seperti Boboiboy api yang masih bisa merasakan panas dari api yang ia hasilkan, Boboiboy panas akan juga bisa merasakan panas dari suhu yang ia tingkatkan. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Tera, fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy pokok, di mana pokok atau pohon adalah tumbuhan berkayu. Nah, apakah kalian udah tahu tumbuhan atau tanaman adalah makhluk hidup, bukan benda mati, dikarenakan tanaman atau tumbuhan memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, berkembang, bergerak, dan dapat memiliki keturunan. Untuk kemampuan spesial Boboiboy pokok, ia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pohon-pohon besar dengan sangat cepat. Sehingga Boboiboy pokok ini bertipe defense atau bertahan, dan ia juga bisa berfungsi sebagai penyerang jarak jauh dengan pokok-pokok yang ia hasilkan. Namun, di balik kemampuan spesialnya yang sangat hebat, Boboiboy pokok memiliki kelemahan. Ia tidak bisa menumbuhkan pokok tanpa unsur tanah, yang dimana Boboiboy pokok memerlukan tanah untuk menumbuhkan pohonnya. Jadi, tanpa ada tanah, Boboiboy pokok tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon untuk melakukan serangan. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Glowstone, fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy bintang. Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya akibat reaksi fusi nuklir yang terjadi yang menghasilkan energi, sehingga bintang itu dapat bercahaya. Untuk Boboiboy bintang memiliki kemampuan spesial untuk memanggil bintang dari langit saat melakukan serangan, yang dimana bintang-bintang itu akan secara tiba-tiba datang ataupun jatuh dari langit saat Boboiboy bintang mengaktifkan kemampuannya. Selain bintang yang bisa dipanggil dari langit, Boboiboy bintang bisa menghasilkan bintang sendiri dari tanah yang ia bisa ubah menjadi sebuah bintang. Untuk kelemahannya, Boboiboy bintang memiliki kelemahan ia akan kehilangan cahayanya pada siang hari dikarenakan cahaya matahari yang sangat terang, seperti sifat bintang asli pada umumnya. Namun, kekuatan ini akan sangat efektif digunakan pada saat malam. Untuk fusion art yang selanjutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Cannonbolt, fusion antara Boboiboy petir dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy baterai. Seperti yang kita tahu, baterai adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menyimpan daya atau energi di dalamnya, dan baterai juga memiliki kemampuan untuk memberikan daya kepada barang-barang elektrik seperti senter. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy baterai memiliki kemampuan untuk mengambil daya atau menghisap daya musuhnya dan menyimpan energinya di dalam baterai yang ia buat. Selain itu, Boboiboy baterai juga memiliki kemampuan untuk memberikan daya atau energi yang ia kumpulkan kepada dirinya maupun temannya. Sehingga Boboiboy baterai ini bersifat atau bertipe sebagai support. Namun, untuk kelemahan Boboiboy baterai itu terletak pada baterai yang ia ciptakan, karena untuk baterai itu sendiri memiliki kapasitas atau daya tampung energi yang memiliki batasan, sehingga Boboiboy baterai hanya bisa menyerap energi atau mengumpulkan energi sampai batas maksimal dari baterai tersebut. Apabila dipaksakan, baterai itu tidak akan sanggup, sehingga menyebabkan baterai itu meledak. Untuk fusion art yang terakhir, kita ada tahap pertama dari Boboiboy
plasma. Fusion antara bubuk api dan bubuk petir yang menjadi bubuk konslet. Hah? Kok konslet? Ya, kalian gak salah dengar kok. Konslet adalah reaksi yang terjadi apabila listrik yang mengalir tidak stabil, mengakibatkan listrik itu konslet. Bahkan di beberapa kejadian, konsleting listrik bisa menyebabkan sebuah kebakaran. Nah, disitulah ada hubungan antara api dan listrik. Nah, untuk kemampuan spesialnya, bubuk konslet memiliki kemampuan untuk mengkonsletkan benda-benda mekanik yang memiliki atau memerlukan daya listrik sebagai penggeraknya. Namun selain itu, bubuk konslet memiliki kemampuan juga untuk menggabungkan api dan listrik sehingga menciptakan serangan yang dahsyat. Untuk kelemahannya cukup berbahaya karena pada saat bubuk konslet selesai mengkonsleting atau menggunakan kemampuannya, ia juga akan terkena dampak konslet terhadap pemikirannya, yang dimana ia bisa bertingkah aneh, bahkan ia bisa menyerang kawannya sendiri akibat konsleting yang terjadi di dalam pikirannya. Kita sampai di segmen yang paling ditunggu. Kali ini Nat dapat kiriman gambar yang cukup banyak. Langsung akan Nat mulai saja ya. Yang pertama ada kiriman dari Nur Tomo, ada kiriman dari Erik Adresta, ada kiriman dari Marcel dari Gresik, Jawa Timur, ada kiriman dari Birul Awalidain, Yogyakarta, ada kiriman dari Danis Devino dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, ada kiriman dari Al-Fatir Nur Iksan, ada kiriman dari Jifat Dash, ada kiriman dari Andi Farid dari Parepare, ada kiriman juga dari Husnul Khotimah, ada juga kiriman dari Khairul Adib dari Malaysia, ada juga kiriman dari Kifarim, ada kiriman dari Ahdan dari Bandung, Jawa Barat, dan ada kiriman dari Adiat Akbar dari Gresik, Jawa Timur. Nat sangat senang karena antusiasme pengirim gambar kali ini sangat banyak. Bagi kalian yang ingin gambarnya juga ditampilkan di channel Nas Artpedia, silahkan kirim gambar kalian ke Instagram Nat di @nas4rt.pedia dengan format nama dan asal daerah kalian. Jangan pernah patah semangat untuk berkarya. Nat akan tunggu hasil karya kalian. Akhirnya beres juga videonya. Bagi kalian yang memiliki kritik, saran, komentar, dan teori, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update dari channel Nas Artpedia. Akhir kata, see you next time again. Adieu.